Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja. Untuk teman-teman dimanapun teman-teman berada, terima kasih sudah subscribe, like, share channel YouTube Bung Ropan. Karena tanpa bantuan teman-teman juga channel saya tidak akan berkembang, dan saya selalu akan setia memberikan info-info terbaik untuk semua teman-teman, apalagi untuk penggemar sepak bola timnas Indonesia. Dan kali ini saya bicara soal persiapan timnas U19 ya. Sebenarnya ini U20 yang ditangani oleh Coach Nova Arianto. Sekarang sedang berlatih di Yogyakarta Independent School atau di JIS. Itu tepatnya di Sleman ya, Yogyakarta. Nah, kemarin ya saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Coach Nova, ya berbicara. Coach Nova saling WA-WA-an berdua juga, yang menanyakan bagaimana kondisi anak-anak. Nova mengatakan ya baik-baik semua, dalam keadaan bugar, siap untuk tampil di Sumatera Utara, karena di Medan sana tempat untuk penyelenggaraan U19 Piala AFF teman-teman ya. Dan juga saya coba menanyakan bagaimana kabar tentang pemain-pemain diaspora kita yang konon akan datang 7 itu. Nova bilang sudah siap semua bang. Jadi kita sudah 7-7-nya sudah menyatakan oke, bahkan sudah ada di Jogja. Tinggal menunggu Matthew Baker. Dan Matthew Baker menurut Nova itu langsung bergabung ke Medan. Jadi sekarang 6 sudah ada, termasuk Welber Yardim. Ya, kalau melihat saya baca ya apa yang bersama dengan Nova, selain Matthew Baker dari Melbourne yang sudah menyatakan siap, tetapi tadi yang saya bilang itu dia akan langsung ke Medan karena TC ini yang dimulai tanggal 10 Mei kemarin akan berakhir tanggal 28 Mei. Dari situ langsung yang menuju ke Medan. Nah, ada juga Timothy Baker ya dari Western United Australia, ada Sinadin Ardiansa dari Sydney FC Australia juga, Eizar Tanjung dari Sydney Australia, masih Weber Jardim Sao Paulo kita tahu bersama, Brasil Igor Sanders dari Eindhoven di Belanda, dan terakhir Amar Birkic ya dari Darmstadt Jerman. Nah, semua kata Nova sudah berada di Yogyakarta, siap ya 6-6-nya. Tinggal Matthew aja, karena Matthew kan baru saja memperkuat timnas U17 ya di Piala Asia, dan dia masih mungkin perlu untuk istirahat, sehingga Nova memberikan kelonggaran buat dia. Ya, dia bergabung karena pemain masa depan yang bagus, sehingga dia akan langsung bergabung. Nah, sekarang ada 26 pemain tercatat semua ya di seleksi. Masih 3 pemain lagi yang akan dicoret oleh Nova ya sebelum berlaga di Piala AFF U19, karena total tuh regulasinya 23 pemain ya. Nah, ini yang tahap terakhir ini untuk memutuskan 3 pemain. Soal pemain-pemain diaspora yang bergabung, Nova bilang mereka tetap akan bersaing. Tentunya dilihat dengan kemampuan mereka untuk masuk, dan semua harus siap. Jadi tidak ada pilih kasih kata Nova. Semua dilepas, tinggal dilihat tentang bagaimana performa mereka, kesiapan mereka, kebugaran mereka. Sekarang Nova pendekatan taktikal dilakukan oleh Nova, memasuki tahap-tahap krusial Nova untuk mempersiapkan taktikal ini menghadapi Piala AFF U19, karena kita satu grup kan. Dan grup A itu ada tim kuat Vietnam, sana ada Myanmar dan Timur Leste. Semua kan total ada 3 grup yang terbagi bermain di Medan. Nah, kita dipusatkan di Stadion Sumatera Utara ya, stadion utama Sumatera Utara. Ini bagus stadion. Selain ada Stadion Teladan Medan, dan satu stadion lagi di Serdang yang disiapkan oleh panitia pelaksana. Dan Nova bilang bahwa dia senang dengan semangat juang dari semua pemain ya, semangat berlatih yang mereka benar-benar siap menuju ke perhelatan Piala AFF U19, karena kita sebagai juara bertahan ya. 2024 kemarin ya di Surabaya kita menjadi juara. Kita kalahkan Thailand dengan gol tunggal dari Jens Raven ketika itu. Dan sebagai juara bertahan tentunya ini perlu tantangan, Nova bilang, untuk bagaimana lebih berat mempertahankan gelar juara itu ya, ketimbang untuk merebut. Makanya dia sudah terus ya fokus ya memberikan latihan fisik buat para pemain
Ya, kemudian sekarang menuju ke arah bagaimana untuk skema permainan terbaik, taktik yang akan dikembangkan. Tentunya dilihat dengan calon lawan yang dihadapi, misalnya Vietnam dengan taktik seperti apa, Myanmar taktik seperti apa, Timur Leste juga. Nah, itu yang ada di benak Nova, dan Nova terus menggenjot ya pemain-pemain ini yang ada di Yogyakarta. Dia ingin mendapatkan memang pemain-pemain terbaik. Karena dari sini ya Nova bilang itu nantinya akan menuju ke kualifikasi Piala Asia Agustus yang akan datang kan untuk U20 ini. Disitulah. Jadi sini seperti batu loncatan di sini untuk menuju ke sana, karena fokus utama memang sepertinya di Piala Asia ini, tapi tidak tentunya mengatakan bahwa ini numpang lewat aja, tidak. Nova bilang karena sebagai juara bertahan tentunya harus habis-habisan, harus bisa bermain dengan sebaik mungkin. Ya, apalagi ada tantangan Vietnam di dalam tim yang dianggap tim yang kuat ya, dan akan berusaha. Kalau bicara target, dia bilang ya semua harus bisa mencapai target sebagai juara bertahan, tentunya ingin mempertahankan gelar. Tapi Coach Nova juga katakan dia akan melihat itu tidak secara seluruhnya, tetapi itu satu persatu pertandingan. Misalnya menghadapi dengan Myanmar pertandingan pertama, itu dia fokus di situ dulu. Ya, bagaimana bisa memetik kemenangan dan mendulang 3 poin. Itu baru step berikutnya, misalnya Timur Leste. Ya, Timur Leste yang diingat. Jadi belum berpikir ke Vietnam. Nanti terakhir misalnya dengan Vietnam baru ke Vietnam. Jadi satu-satu dia ambil sehingga semua bisa terarah. Bisa fokus, anak-anak bisa berjuang semaksimal mungkin dan bisa meraih hasil yang positif, hasil yang maksimal di Piala AFF U19. Makanya kita akan menantikan aksi dari 7 pemain diaspora kita yang dipanggil oleh Nova. Semoga semua berada dalam kondisi terbaik mereka, dan saya yakin dengan Welber Yardim ada di sana, Amar Barkic juga yang baru datang ya, terakhir Amar Barkic ini ikut di Piala Dunia nggak salah ya, U17 2023. Habis itu dia tidak ada bermuncul lagi saat ini ya, dan dia menjadi pemain yang berbahaya juga kalau bisa melihat, karena dia berpikir bukan dari wing tapi dia mungkin dari lini belakang ya, dia bisa membuat manuver-manuver dari sisi flank. Nah, kita akan nantikan teman-teman bagaimana aksi-aksi dari mereka untuk memperkuat timnas U19 kita dalam perjuangan mempertahankan apa yang sudah diraih di 2024 kemarin. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.